Ada banyak orang tua itu menghabiskan sesuatu yang terbaik tanpa memikirkan masa tuanya, tanpa memikirkan masa depannya. Nggak sempat mikirin investasi, nggak sempat mikirin tabungan, nggak sempat mikirin asuransi, asal anak-anaknya eksis katanya. Nggak sempat. Dan ada banyak orang tua setelah mengerjakannya, diabaikan oleh anak-anaknya. Setelah anak-anaknya berhasil, setelah anak-anaknya sukses, setelah anak-anaknya jadi, maka orang tua dipinggirkan. Kalaupun datang formalitas. Shalom saudara, kita berjumpa kembali. Saat ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Judulnya Loving by Giving. Judulnya Loving by Giving. Jadi mengasihi dengan cara memberi. Bapak Ibu, tak asing bagi kita adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi adalah wujud kasih. Allah memandang baik belas kasih yang diwujudkan. Ya, dalam bahasa Ibrani kasih itu pakai kata ahav, ya, ahav. Ahav ini dipahami sebagai tindakan orang yang satu memberi kepada orang yang lainnya. Jadi ada wujudnya. Jadi ahav dipahami oleh orang-orang Ibrani tindakan dari orang pertama atau orang yang satu memberi sesuatu kepada pihak kedua, sehingga kasih akan membuat seseorang memberi kepada orang yang lain. Jadi kasih akan membuat seseorang memberi kepada yang lain. Jadi kasih diidentikan dengan semua aktivitas memberi dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu, semakin dikatakan orang mengasihi, semakin orang mengasihi, maka semakin banyak dia memberi. Sekali lagi, semakin orang mengasihi katanya, maka semakin banyak ia memberi. Bagaimana kita memahami loving by giving dalam kehidupan orang percaya ketika Tuhan memberikan kasih-Nya ke dalam hidup kita? Yang pertama yang saya pahami Bapak Ibu, ketika orang memiliki kasih, maka orang itu didesak jiwanya, didesak rohnya untuk memberi sesuatu kepada Allah. Sekali lagi, ketika orang itu memiliki kasih, maka orang itu didesak hatinya, didesak jiwanya, didesak rohnya untuk memberi sesuatu kepada Allah yang dia percaya. Dalam kitab Perjanjian Lama Bapak Ibu, ada banyak kisah-kisah bagaimana tokoh-tokoh orang beriman, tokoh-tokoh Alkitab memberikan sesuatu kepada Tuhan yang dia percaya. Sebut saja Habel Bapak Ibu. Ya, dia adalah seorang peternak dan ada saat-saatnya dikatakan dia memberikan ternak buah sulung daripada hasil ternaknya dan dia berikan yang terbaik. Dia bakar kepada Allah. Dia persembahkan kepada Allah yang dia percaya. Dan dikatakan itu merupakan bau harum di hadapan Allah. Sehingga saudaranya bernama Kain iri dengan persembahan Habel dan membunuh Habel. Habel adalah pribadi yang memiliki hati mengasihi Allah. Dan itu diwujudkan dengan cara memberi sesuatu yang terbaik kepada Allah lewat korban-korban bakaran yang dia kerjakan. Bapak Ibu, sebut saja Nuh. Nuh juga setelah dia terlepas daripada air bah. Dan ketika perahunya mendarat di daerah pegunungan Ararat. Dan ketika dia keluar dari perahunya, Alkitab menjelaskan dia mengambil ternak yang terbaik. Yang pada masa itu menurut ukuran orang Ibrani adalah ternak yang halal. Dan membakarnya, mempersembahkannya mendupa yang harum di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan Abraham. Abraham juga demikian Bapak Ibu. Ketika ada 3 pribadi melewati tendanya, ya dalam pelajaran Alkitab mereka ini disebut sebagai teofani. Teofani adalah Allah yang tampak dalam wujud manusia. Dan Abraham menarik perhatian mereka untuk singgah sejenak. Dan ketika teofani ini, 3 pribadi ini singgah sejenak, Alkitab katakan Abraham pergi ke kandang lembunya, menyuruh hambanya mencari anak lembu yang terbaik. Dan ketika anak lembu sudah ditemukan, Alkitab katakan diolah sendiri oleh Abraham. Pasti dengan olahan yang terbaik. Dan setelah olahan lembu yang luar biasa baik tadi selesai, Abraham membawa sendiri makanan itu. Menyediakannya kepada 3 pribadi yang berkunjung ke tenda atau ke kemahnya. Dia beri yang terbaik Bapak Ibu, ya, dia beri yang terbaik.
Lalu dalam kisah-kisah berikutnya, saya baca Alkitab Bapak Ibu, ada seorang pribadi bernama Daud ya, dikatakan dalam 1 Tawarik 29 ayat 3 dikatakan, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Jadi pada masa itu Daud punya proyek untuk bangun bait Allah. Namun karena tangannya penuh darah dikatakan Tuhan nggak izinkan dia bangun. Nanti yang bangun adalah anaknya Salomo. Namun walaupun dia tidak diizinkan membangun, semua perlengkapan kebutuhan daripada material daripada bait Allah disediakan oleh Daud, Bapak Ibu. Dan tidak cukup dia menyediakan, dikatakan dia akan tambahkan emas, dia tambahkan perak dari apa yang dia dapat selama ini, dari apa yang dia kumpulkan, yang nanti diberikan untuk pembangunan bait Allah. Bayangkan Bapak Ibu. Dan rupanya itu nanti diikuti oleh anaknya Salomo. Dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 63 dikatakan, Salomo persembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikian Raja segenap Israel mentahbiskan rumah Tuhan itu. Puluhan ribu lembu sapi, puluhan ribu kambing domba diberikan oleh Salomo ketika mentahbiskan rumah Allah, ketika mentahbiskan bait Allah. Demikianlah Bapak Ibu, ketika orang memiliki kasih yang datangnya daripada Allah, ketika orang memiliki kasih daripada Allah, maka orang itu didesak jiwanya, didesak rohnya, didesak hatinya untuk memberikan sesuatu dari hidupnya kepada Allah yang dia percaya. Bukan sekedar pemberian biasa, tapi memberikan yang terbaik yang ada pada dirinya untuk kemuliaan Tuhan yang dia percaya, yang dia sembah. Satu kali Bapak Ibu saya main ke daerah Yerusalem ya, Israel sekitarnya. Dan ada sebuah tempat-tempat ibadah di sana saya perhatikan. Lalu ada gambar seorang ya, patung gitu ya, di pagarnya. Dan saya tanya sama guide, ini patung siapa? Ada berapa tempat saya lihat ada patung ini. Lalu guide bilang gini, itu namanya Antonio Berrucci katanya. Nah ini katanya dulu adalah bangsawan di negaranya Italia. Dan dia mengenal Tuhan, dia percaya pada Tuhan katanya. Lalu harta kekayaan yang dimilikinya dari keluarganya, dia jual, dia bawa ke Yerusalem, dia bawa ke Israel. Lalu dia cari spot-spot tempat-tempat kudus, di mana itu napak tilas perjalanan Yesus ketika ada di Israel. Dan spot-spot tertentu dia beli area tanahnya katanya, lalu dia bangun di sana gedung tempat orang beribadah. Dia beli area tertentu, dia bangun. Kurang lebih katanya 7-9 ada tempat ibadah di daerah sana dikatakan dibangun oleh si Antonio tadi. Dan dia menghabiskan semuanya dan dia menutup mata di situ. Mengapa itu dikerjakan oleh si Antonio? Karena dia mengasihi Allah. Ketika dia mengasihi Allah, jiwa dan rohnya itu tidak tahan untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang ada padanya. Mungkin kita tidak seperti Habel, tidak seperti Abraham, tidak seperti Nuh, tidak seperti Salomo, tidak seperti Daud, tidak seperti si Antonio tadi. Ya, namun dalam kehidupan kita diingatkan, dimanapun kapasitas kita, kita adalah orang percaya. Kita tidak bisa mempercayai Tuhan sekedar hanya mempercayai Tuhan kalau kita tidak punya bukti. Jadi kita harus berbuat sesuatu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Loving by giving. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus memberi sesuatu kepada Tuhan. Baik dalam persembahan saudara, mungkin dalam perpuluhan saudara, mungkin dalam ucapan syukur saudara. Mungkin ada proyek-proyek pengerjaan atau penyediaan tempat kudus atau bait Allah atau rumah Tuhan di gereja di mana saudara beribadah. Do something. Ketika engkau membuat sesuatu itu membuktikan bahwa engkau itu mengasihi Allah. Yang kedua, bagaimana kita memahami loving by giving sebagai orang percaya. Kasih akan mendorong kita, mendesak kita untuk memberi kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada orang-orang dekat kita. Dalam Galatia 6:10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kawan-kawan kita seiman itu adalah orang-orang dekat. Dan saya percaya dari lapisan orang-orang dekat,
dalam kehidupan seorang, pastilah anggota keluarganya lebih dekat daripada sekedar kawan-kawan seiman. Ya, dalam kehidupan berkeluarga Bapak Ibu, pasti ada karakteristik-karakteristik tertentu dalam keluarga kita. Ada yang dekat, ada yang tidak dekat. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Ada yang mapan, ada yang kurang mapan Bapak Ibu. Dan ada kalanya anggota-anggota keluarga yang cuek, ya, yang tidak peduli pada anggota keluarga lain. Namun ketika dia butuh, dia lebih nomor satu meminta. Ya, dan kalau dia sudah menerima, jarang dia berterima kasih. Namun saya mau katakan Bapak Ibu, kalaupun engkau mendapati anggota keluarga seperti itu, engkau harus mengasihi dia dengan cara memberi. Pada waktu dia terjepit, ketika dia tersudut, ketika dia terpojok, memang menjengkelkan sikapnya. Seringkali bikin masalah dalam keluarga. Namun ingat, bagaimanapun juga dia keluargamu, dia saudaramu. Engkau harus bertindak sebagai bukti engkau memiliki kasih daripada Allah untuk menolong anggota keluarga, saudara yang dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan terdesak, sekalipun kadang-kadang dia menjengkelkan, kadang-kadang tidak menyenangkan. Namun sebagai orang percaya engkau harus mengatasi kejengkelanmu, mengatasi rasa tidak sukamu kepadanya, dan berbuat sesuatu. Nah, saya tertarik Bapak Ibu untuk membahas mengenai bagaimana di anggota keluarga yang paling dekat, yang paling kita hormati, namanya orang tua. Ya, namanya orang tua. Sebagai orang percaya, engkau tidak boleh tutup mata dimanapun kau berada untuk mengasihi orang tuamu. Engkau harus berbuat sesuatu untuk orang tuamu. Apalagi kalau dia sudah lanjut usia. Dia tidak boleh diabaikan Bapak Ibu. Sekalipun saudara belum berkecukupan. Ya, satu kali saya tonton sebuah siaran di luar negeri, ya, siaran televisi. Ada acara namanya mencari karyawan dengan gaji terbaik, namun beban tugasnya besar sekali. Dan kurang lebih ada 10 kandidat yang dipanggil dan diwawancarai. Lalu dipanggil 1 orang, lalu diwawancarai, dipanggil 2 orang, diwawancarai, dipanggil 3 orang, sampai orang ke-10. Wawancaranya itu mempertanyakan kepada mereka mengenai hal-hal yang perlu mereka ketahui agar dapat gaji besar. Ya, katanya pertama, engkau harus siap sedia dipanggil atau ditelepon jam 1 atau jam 2 pagi kalau ada kebutuhan daripada proyek ini katanya. Mau nggak? Ya. Yang kedua katanya, engkau harus berani untuk bekerja pagi sampai malam katanya. Lalu dikatakan engkau harus bersedia mengurus urusan-urusan seperti urusan keluarga di tempat ini katanya. Yang membayar semua bentuk tagihan ke tempat-tempat yang berbeda dengan penuh kemacetan katanya. Lalu engkau harus membereskan mengenai keperluan kebutuhan. Baik bicara mengenai bahan makanan untuk stok, dimasak, disediakan. Engkau harus bisa mengerjakannya katanya. Lalu yang ketiga katanya, engkau harus membereskan semua pakaian yang ada. Ya, bukan hanya membereskannya, mencucinya, menggosoknya, melipatnya, menaruh lagi di lemari. Dan itu kau kerjakan tiap hari dalam kontrak ini katanya. Ya, lalu katanya, apabila engkau diberikan anggaran katanya, anggaran tertentu, dan kau harus mengelola anggaran ini. Dan kalau anggaran itu satu kali kurang karena satu masalah, engkau harus mencari cara untuk menutupi anggaran itu dengan kemampuanmu. Mau nggak engkau bekerja seperti itu? Kata sang pewawancara. Dan dari 10 mereka Bapak Ibu, nggak ada yang bersedia sekalipun gajinya gede. Katanya nggak ada orang di dunia yang mau terima pekerjaan model kayak gitu walaupun gaji nggak ada, kata mereka yang ber-10. Lalu pelan tapi pasti yang mewawancarai bilang ada yang mau terima. Siapa katanya? Emang sudah pernah? Sudah pernah katanya. Sudah ada orang yang terima. Bahkan orang itu tak digaji gitu. Kok bisa? Kata mereka ber-10. Ya, siapa? Itu adalah orang tua kalian katanya. Itu adalah bapakmu dan ibumu. Perhatikan katanya, orang tua kalian mengerjakan semuanya. Nah, kalau engkau sakit jam 1 pagi, jam 2 pagi dia bangun. Ya, dia siapkan semua keperluanmu katanya. Dia bereskan pakaianmu berdasarkan tingkatan usia. Dia bayar semua, sekolahmu, asuransimu, dokter, dia bayar semua. Dan walaupun gajinya terbatas, kalau dia terbentur, dia akan cari cara mencari uang lebih. Dan dia tidak tahu harus berbuat apa katanya. Bahkan dikatakan, orang tuamu itu adalah orang yang menghabiskan, dikatakan, waktu terbaik pagi sampai malam. Dan perhatikan katanya, setelah dia menyelesaikan tugasnya, usianya sudah tua katanya. Sadar tidak sadar, setelah tugas selesai dan kalian sudah dewasa, dia sudah tua. Dia sudah habiskan waktu terbaik. Dia sudah habiskan pikiran terbaik. Dia sudah habiskan kekuatan terbaik.
katanya. Untuk apa? Untuk tugas yang tadi dan tidak dibayar. Bahkan dikatakan ada banyak orang tua itu menghabiskan sesuatu yang terbaik tanpa memikirkan masa tuanya, tanpa memikirkan masa depannya. Nggak sempat mikirin investasi, nggak sempat mikirin tabungan, nggak sempat mikirin asuransi, asal anak-anaknya eksis katanya. Nggak sempat. Dan ada banyak orang tua setelah mengerjakannya, diabaikan oleh anak-anaknya. Setelah anak-anaknya berhasil, setelah anak-anaknya sukses, setelah anak-anaknya jadi, maka orang tua dipinggirkan. Kalaupun datang formalitas, mereka tidak mau orang tua mengganggu. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, Alkitab mengatakan, engkau harus punya sikap loving by giving. Kepada siapa? Kepada anggota keluarga. Kepada siapa? Khususnya kepada orang tua. Do something. Kalau engkau memperhatikan renungan ini, kalau ada orang tuamu di kampung, mulai telepon dia, Bapak Ibu. Kalau engkau punya uang lebih, kirim saja ya. Karena Bapak Ibu akan ada masanya, kesibukan itu tidak akan ada padamu. Karena apa? Masa hidup mereka sudah tidak lama. Nggak lama masa hidup mereka kalau mereka sudah tua. Nah, selama mereka hidup, selama ada kesempatan, buat sesuatu sebagai bukti engkau orang yang percaya pada Tuhan, ada kasih Tuhan di dalammu, dan berikan sesuatu buat orang-orang dekatmu, buat keluargamu, khususnya buat orang tuamu. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir saya dapatkan bagaimana kita memahami loving by giving sebagai orang percaya. Dikatakan kasih mendesak jiwa kita untuk memberi kepada sesama. Ya. Dalam Matius 12 dikatakan 30-31, Yesus ditanya oleh Farisi, ahli Taurat, menanyakan mengenai hukum yang terutama. Lalu Yesus mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, katanya. Dan hukum yang kedua ialah kasih sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya, kalau kasih kepada Tuhan sudah beres tadi pada bagian pertama. Saya mau tekankan kepada kasih kepada sesama. Dan rupanya setelah mengucapkan itu, ada seorang ahli Taurat mengejar Yesus, mengatakan, siapa sesamaku manusia? Dia tanya, siapa sesamaku manusia? Lalu Yesus kasihkan sebuah ilustrasi, katanya. Ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan orang ini dirampok, dipukuli, terluka, tergeletak di pinggir jalan. Nah, sementara itu katanya, lewatlah seorang imam, katanya. Lewat seorang imam, dan ketika melihat orang tergeletak, imam itu lewat. Sementara imam ini tokoh agama. Lewat yang kedua dikatakan orang Lewi. Orang Lewi juga itu pemangku jabatan agama kerohanian pada masa itu. Dan ketika melihat orang itu katakan lewat juga, nggak peduli. Lewat seorang Samaria yang mungkin dalam perjalanan bisnis, ketika dia lihat orang terluka di pinggir jalan, dia turun dari keledainya. Dia balut lukanya, diobati sementara, dinaikkan ke keledai, dibawanya ke rumah penginapan. Dibayarnya semua keperluan, dipastikannya supaya sembuh orang ini. Nanti katanya, kalau dia sudah sembuh dan uangnya kurang, si orang Samaria akan balik ke situ bayar uang sisanya. Berarti pendapat saya, orang Samaria ini sudah sering menginap di penginapan itu, sehingga yang punya penginapan yakin percaya sama dia. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada si ahli Taurat tadi, siapa di antara ketiga mereka yang mengasihi sama manusia? Dan ahli Taurat tadi katakan, orang yang menunjukkan kasihnya kepada sesamanya. Lalu Tuhan Yesus katakan, ya pergi dan lakukanlah seperti itu. Katanya, pergi dan lakukanlah seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya mudah bagi kita mengasihi Allah. Ya, mudah bagi kita kalau kita anak Tuhan. Dan mudah bagi kita juga untuk mengasihi keluarga saudara kita, karena dia dekat kepada kita, ya. Namun dikatakan agak sukar bergumul kita kalau kita menolong orang yang kita tidak kenal, yang kita tidak tahu identitasnya, yang kita tidak pernah jumpa, yang mungkin beda warna kulit, beda keyakinan, beda status sosial, beda agama, beda bangsa, beda suku. Sukar kita untuk berbuat sesuatu ketika mereka ada dalam kondisi yang tidak baik. Tapi Alkitab katakan sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, engkau harus berbuat sesuatu sebagai bukti engkau dipenuhi kasih. Tolong sesama manusia. Apapun rasnya, apapun sosial, apapun agama, keyakinan, apapun warna kulit, apapun perbedaan pandangan, perbedaan politik, keyakinan, ketika sesamamu itu tergeletak, Alkitab katakan, engkau harus menolong dia, engkau harus membantu dia, engkau harus mengulurkan tangan kepada dia. Maka saya yakin, barulah kita menjadi orang percaya
yang dipenuhi dengan kasih Allah. Dan kasih itu mendesak kita untuk berbuat sesuatu. Ya, ada seorang tokoh bernama Maimonides. Ya, dia memberikan runtutan daftar daripada pemberian-pemberian yang dimiliki manusia di muka bumi, khususnya di bangsanya. Dikatakan pertama, katanya kriteria memberi itu adalah memberi pinjaman. Ketika ada orang kepepet, kita kasih pinjaman dengan harapan nanti ketika orang ini punya duit, dia akan kembalikan. Ada yang satu seperti itu dikatakan. Yang kedua dikatakan memberi untuk kepentingan kerohanian. Ya, memberi kepentingan kerohanian. Yang tadi saudara memberi persembahan, memberi perpuluhan, memberi ucapan syukur, ya, kepada yang saudara percaya. Lalu dikatakan memberi kepada orang yang kita kenal. Ya, keluarga kita, orang tua kita, family kita, kerabat kita. Kita memberi dikatakan. Lalu selanjutnya dikatakan kita memberi ketika orang lain meminta. Jadi ketika ada orang datang minta, baru kita beri. Kalau dia nggak minta, kita nggak beri. Itu tingkatannya. Lalu selanjutnya dikatakan memberi, ya, memberi ketika orang tidak minta. Yang ketika saudara tahu dia susah, engkau tahu dia terjepit, sebelum orang itu minta, engkau memberi. Itu levelnya dikatanya. Itu levelnya. Yang selanjutnya dikatakan memberi kepada orang asing. Memberi kepada orang asing yang Anda tidak kenal. Dan orang ini tidak minta. Dan ketika engkau tahu dia membutuhkan kardesa manusia, dikatakan engkau ulurkan tangan memberi kepada orang model ini. Yang terakhir dikatakan memberi kepada orang yang mengganggu saudara, yang pernah berbuat celaka kepada saudara, yang pernah melakukan yang tidak baik kepada saudara. Dikatakan Alkitab katakan orang yang percaya pada Tuhan, yang memiliki kasih dan tindakan, apapun pengalaman yang tidak baik dari seorang di masa lalu, karena engkau tahu dia masa manusia sekalipun ada pengalaman yang tidak enak, dikatakan engkau juga harus memberi kepada orang itu. Dengan demikian Bapak Ibu, dengan demikian maka saya percaya kita berkenan kepada Allah. Kita dicintai oleh Allah, kita dikasihi oleh Allah. Loving by giving. Kalau engkau mengasihi Allah, buat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Loving by giving. Kalau engkau memiliki kasih daripada Allah, kasihilah orang-orang seiman, kasihilah keluarga dekat, kasihilah orang tua yang telah memelihara, membesarkan, mengasuh engkau. Loving by giving. Kalau engkau adalah orang yang dipenuhi kasih Allah, kasihlah sama manusia, sekalipun tidak satu keyakinan, tidak satu pendapat, tidak satu warna kulit, tidak satu pemahaman. Mungkin berbeda, orang-orang ini mungkin tidak kau kenal, dan orang-orang ini nggak pernah berkontribusi. Bahkan dikatakan mungkin ada orang-orang yang tidak berbuat baik kepada saudara. Sebagai orang percaya, loving by giving, berilah sebagai bukti engkau memiliki kasih daripada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.